Oke, halo semuanya, teman-teman dan Kak Daniel. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai game game saya di Godot, yaitu ini gamenya untuk penggerakan karakter sama animasi. Ini langsung saya mulai. Nah, ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, atas, bawah. Ini bisa ke atas, side kanan, side atas, side kiri. Terus ini bisa ke bawah, side juga. Itu aja. Lalu ada animasi untuk shot. Dah, itu aja sih. Jadi ada animasi sama pergerakannya ngikuti animasi update. Itu aja untuk gameplaynya. Lalu saya akan balik ke kodenya. Sebelum kita masuk ke kodenya, ada beberapa yang dipersiapkan, yaitu ada texture. Ini tuh untuk crash ini ya, bisa ya, crash itu bisa saya rename crash. Lalu di bawah ini itu untuk pohonnya. Nah, ini tuh tree. Lalu ini baru playernya seperti itu. Jadi ini background di bawahnya, layarnya di atasnya ada pohon, lalu ada sprite-nya atau playernya. Saya save, kembali ke sini ke scriptnya langsung. Nah, di dalam scriptnya ini saya mulai dari atas ini ya. Yang pertama yaitu kita extend dari karakter bodinya tadi, sprite-nya tadi. Setelah itu ada sebuah control, saya sebutan variable control CTRL. Di dalamnya ada movement gitu, pergerakan dari atas, bawah, kanan, kiri, atau kanan kiri yang atas yang jadi pencet barengan itu left, right, dan left. Saya turn ke bawah, ke kiri itu. Lalu membuat sebuah nilai tetap, yaitu constants dari speed dan velocity. Nah, velocity ini untuk gravity, biar gak jatuh ke bawah langsung gitu. Lalu ada frame sprite ini animasi yang dibuat, tapi saya bikin frame sprite. Lalu var shoot ini variabel untuk menentukan animasi tadi, kalau mau nembak atau enggak. Lalu ada direction ini untuk menentukan arahnya aja ya, arahnya. Lalu ini dimulai dari, kalau kita tadi mulainya arah ke kanan seperti itu. Lalu ada function ready dan proses yang merupakan defaultnya. Ini kita panggil dulu yang tadi itu sprite-nya. Setelah itu dimainkan. Dan tentunya kalau cuma udah main kan belum apa-apa tuh, otomatis shootnya nggak jalan, jadi di false dulu. Lalu di dalam function proses, nah ini baru kalau shootnya benar true dan frame sprite-nya tadi kelima, yang sebanyak 5 ya tadi, frame kelima. Nah, itu dia bakalan setelah nge-shoot kan, berarti kan sudah, maka dari itu dikembalikan di false lagi biar gak nge-looping, tujuannya gitu. Kalau gak gini, nanti dia bakal nembak terus. Lanjut ke movement. Ini movementnya, kalau dia kurang dari y kurang dari 0 atau x sama dengan 0, dia ke atas. Lalu ini ada di bawah yang lainnya juga, ada ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ini untuk menggerakkan direksinya. Setelah itu ini itu mengambil juga, mendapatkan arah juga. Nah, ini itu sama juga seperti tadi. Kalau direksinya itu tadi itu yang kita bikin tadi, control top, dia lari ke atas. Kalau ke bawah ya ke bawah. Ini sama seperti sebelumnya. Setelah itu ini kenapa ada return kosong gini, string kosong ini itu maksudnya itu kalau udah menjalankan salah satu dari ini, dia kan jadi kosong gitu, menunggu inputan selanjutnya. Kalau ini up ini dia kosong lagi, atau down ini masih kosong lagi. Jadi apa ya, sebetulnya berurutan gitu. Kalau udah dapat dikosongin lagi, kalau nggak ada ya kosong. Setelah kosong cari lagi apakah ada, kalau ada ya berarti sesuaikan itu.
seperti itu sih. Lalu ini untuk pergerakan apa nih, bukan pergerakan, mendapatkan input ini untuk menjalankan animasi shootnya tadi yang kita buat sebelumnya, saya buat sebelumnya di sini. Kalau true, nah ini untuk membuat shootnya ini true, itu dari sini, dari input ini. Kalau di space, user space, pecah space, dia bakal mengganti shootnya jadi true, yang sebelumnya adalah false. Setelah itu selain itu, ini untuk direksi tadi kan namanya kalau tembak kan pasti diem ya. Nah selain itu kalau nggak tembak berarti mendapatkan direction tadi yang sebelumnya kita buat, saya buat ngambil inputnya dari arah-arah tadi. Lalu ada velocity ini untuk penempatan apa nih sebetulnya juga sprite-nya juga dari input direction tadi arahnya. Nah ini di normalize biar saat dia ke set gitu ya itu speednya sama, jadi nggak jauh beda, sama. Lalu digali sama speed yang saya buat tadi. Nah karena kan ini kan udah nih untuk setiap movementnya, setiap framenya belum, untuk shootnya juga udah ada, direction udah ada, sama ini speednya juga ada. Sekarang kan perlu untuk update framenya. Kalau nggak diupdate kan dia akan ya gitu-gitu aja gitu, nggak sesuai sama per frame yang saya buat tadi di bagian animasin, bukan salah, di bagian sebetulnya animasi dari frame ini gitu. Lalu lanjut aja. Ini pokoknya saya sebut temporary, itu saya sebut temporary karena ini cuman sementara itu durasinya mau apa itu, yang mana dulu. Nah terus ini tuh diambil dari get duration tadi, function tadi. Nah lalu dicek di bagian temporary yang saya tempatkan ini. Kalau empty ya udah dia akan terus return lagi sampai ada gitu. Lalu ada variabel baru di bawahnya yaitu control array-nya. Nah ini tuh array yang tadi yang temporary ini. Nah itu kan di bagian get direction kan ada spasi, ada flip juga, jadi spasi flip. Nah jadi di split untuk ini ya. Nah kalau ada panjangnya dari variabel ini itu satu atau yang ini yang di depan yang cuman set up ini doang tanpa flip, dia bakal di false, berarti nggak flip. Kalau ketemu yang satu array sama ini dari hasil split ini, dia bakal ngeflip di true kan gitu. Nah ini variable control itu dimulai dari array 0 tadi gitu. Lalu ini untuk animasinya. Kalau shootnya beneran, dia akan memainkan animasi shoot, bakal ngeretur lagi kalau udah. Setelah itu kalau ini untuk frame idle. Nah zero ini maksudnya ini x dan y nya itu 0, jadi anggapannya 0 ini. Cuma karena untuk penyimpalannya jadi 0, jadi nggak ngapa-ngapain kita ngapanya. Kalau udah ngapa-ngapain ya udah dia bakal idle. Selain dari itu yaitu jalan, karena kan shoot juga nggak bisa sambil jalan. Kalau dia udah shoot nggak bisa jalan, jadi diam di tempat dulu baru menjalankan frame shoot tadi. Lalu ada physics proses. Nah ini itu untuk update fisiknya. Nah ini kalau shootnya udah nggak itu di trigger atau nggak digunakan,
maka dia akan mencari inputnya lagi yang tadi space tadi itu, lalu di move and slide dan di update frame-nya sesuai penggerakan dari usernya. Kurang lebih seperti itu untuk kode yang saya buat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.